Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal, jawanib yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah, suri tauladan untuk kita. Di antaranya kita akan membahas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qudwah untuk kita dalam al-khuluqul ahsan, dalam hal akhlak yang baik. Jika kita ingin akhlak kita menjadi akhlak yang baik, marilah kita tiru. Marilah kita tiru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang sangat mulia. Disebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang mulia adalah dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak Al-Quran. Yarda li ridah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ridho terhadap apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghdabu li ghadabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika marah dikarenakan Allah marah dan Allah murka. Bahkan disebutkan lam yakun fahishan. Akhlak dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat sedikit pun akhlak yang keji, perbuatan yang keji. Wala mutafahishan, bahkan perkataannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari lisannya perkataan yang keji, perkataan yang buruk dan kotor. Wala sakhaban fil aswaq, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya Nabi tidak pernah berbuat gaduh, tidak pernah mengajak orang berantem, tidak pernah mengajak orang untuk bermusuhan. Wala yajzi bisay'ah as-sayyi'ah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ketika ada orang yang berbuat buruk kepadanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalasnya dengan keburukan. Keburukan tidak dibalas dengan keburukan. Tapi keburukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membalasnya dengan kebaikan. Walakin ya'fu wa yasfah. Inilah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mengapa demikian? Dikarenakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memaafkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya selalu lapang. Begitu banyak tanpa kita sadari bahwasanya kita hidup dengan hati yang sempit. Kita hidup dengan akhlak yang tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Karena kita lupa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lupa menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan untuk kita. Kita lupa berqudwah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak mempunyai akhlak seperti akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak orang yang kita lukai, begitu banyak orang yang kita zalimi, baik dengan perbuatan kita, bahkan dengan perkataan kita. Kita merasa tidak puas ketika kita dizalimi, ketika kita dilukai. Kita membalas keburukan dengan keburukan. Tapi petunjuknya Nabi SAW, ketika ada keburukan,
yang engkau terima dari saudaramu, balaslah dengan kebaikan. Inilah akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sofia binti Huyai radhiyallahu anha pernah berkata, "Ma ra'aitu ahadan hasana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat satu orang pun yang baik akhlaknya, yang sungguh mulia akhlaknya, kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diceritakan, ini cerita yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi laqad khadibtuhu sallallahu alaihi wasallam 9 sinin." Demi Allah, aku berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 sinin, selama 9 tahun. Ma'alibtuhu qala li syai'in, aku tidak pernah mendengar, tidak pernah tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, "Lima fa'alta kadza wa kadza." Kenapa engkau berbuat ini dan itu? Atau mengapa engkau meninggalkan ini dan itu? Itu tidak didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh Anas bin Malik dengan perkataan, dengan perbuatan yang kasar. Nabi tidak melarang Anas bin Malik dari suatu perbuatan dengan cara yang kasar, kecuali Nabi SAW memerintahkan Anas bin Malik dengan ma'ruf, dan Nabi SAW mencegah Anas bin Malik dari sesuatu dengan ma'ruf. Oleh karenanya, kita harus berqudwah kepada Nabi SAW, menyeru kebaikan dengan yang ma'ruf dan mencegah keburukan dengan yang ma'ruf. Sehingga kita termasuk dalam ayat yang disebutkan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Umat yang terbaik adalah umat yang menyeru kebaikan dengan cara yang baik dan mencegah keburukan dengan cara yang baik. Sahabat Talha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi barometer kita, menjadi akhlak kita, menjadikan akhlak kita akhlak yang mulia. Bagaimana itu? Contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik dalam memperbaiki akhlak kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.